ayah harus jadi kepala. Katakan sama-sama, ayah harus jadi kepala. Yang laki-laki bilang, aku harus jadi kepala. Laki-laki itu harus jadi pemimpin dalam keluarga. Bukan mama. Istri-istri dengar. Jangan dominan lebih daripada suamimu. Ini keluar dari mulut seorang perempuan yang terlihat dominan. Tapi saya kasih tahu, suami saya yang memutuskan hidup saya. Tanya aja. Tanya aja sama semua staf. Bu Heni punya hak ngomong? Pak Jojo bilang A, semua A. Efesus 5 ayat 23. Ya firman Tuhan. Sama-sama yuk. Karena suami adalah kepala istri. Ulangi. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalau keluargamu mau selamat, ayah harus jadi kepala. Kenapa anak-anak berontak? Kenapa anak laki-laki gak respect sama perempuan? Kenapa anak perempuan dominan sama pacarnya? Kasar sama laki-laki. Why? Karena dia lihat di depan mamahnya, di depan matanya. Papanya payah. Papanya memble. Papanya lemah. Gak bisa apa-apa. Gak bisa bikin keputusan. Siapa yang jadi kepala di rumah? Mother knows best. Gitu kan? Kayak Rapunzel. Apa-apa mama, apa-apa mama. Saya ngomong ini. Saya lahir dari seorang mama yang dominan. Dominan mentok. Saya juga dominan. Saya lahir itu di keluarga yang saya harus bisa mandiri. Umur 18 tahun saya sudah harus kerja sendiri. Umur 11 tahun saya udah harus nyuci baju sendiri. Nggak ada orang tua. Hukum rimba berlaku di hidup saya. Siapa yang kuat dia bertahan. Bayangkan saya tuh harus bikin keputusan sendiri sejak umur 11 tahun. Karena nggak ada yang ngarahin saya. Nggak ada yang kasih tahu saya ini baik itu buruk. Harus ke kanan atau ke kiri. Nggak ada. Jadi saya kasih tahu kalau bukan karena Tuhan saya ini nggak tahu apa-apa. Tapi Roh Kudus menuntun hidup saya, mengajar saya banyak hal. Ketika saya ngerti kebenaran bahwa suami harus jadi kepala. Saya ini perempuan yang sombong aslinya. Saya tuh pikir dulu saya lebih pintar dari suami saya. Waktu sekolah nilai gue lebih bagus dari dia. Kuliah aja assignmentnya gue yang bikinin. Jadi harusnya nilainya buat saya. Tapi khotbah pintaran dia gitu kan. Firman Tuhan lebih hafal Jojo. Cuma bahasa Inggris aja yang jadi masalah buat dia. Karena kita kuliah di luar negeri kan. Sedangkan saya berbahasa Inggris dari kecil. Jadi bikinin assignment. Sampai pagi 2. Tiap ada assignment 2 gue bikinin. Untung punya pacar jago bahasa Inggris dia. Tapi investasiku gak sia-sia loh sayang. Kamu jadi suamiku, haleluya. Jadi saya terlatih bikin keputusan sendiri. Tapi ketika saya menikah sama anak mama, yang apapun maunya diurusin, cucok sebenarnya. Cucok nggak? Cucok banget. Satu, jiwa mama, ngurusin orang. Karena saya punya kokoh laki-laki, punya adik laki-laki kandung. Dari kecil mama papa nggak ada, saya yang ngurus mereka. Mereka kalau sakit saya kompresin, saya nggak tidur sampai pagi, saya duduk di kursi. Ketiduran. Padahal besok masih sekolah. Karena saya sayang sama adik sama koko saya. Saya belajar masak supaya bisa kasih makan mereka. Jadi saya terbiasa ngurusin koko sama adik. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena hari ini saya jadi mama buat 7.500 anak-anak Indonesia. Haleluya. God is good. Jadi ketemu anak mama sama jiwa emak-emak. Cucok meong. Tak urusin sama aku. Bener gak? Mau makan sayang? Nih ya. Tadi kan Bapak Ibu lihat saya telat masuk ke dalam ruangan ibadah kan? Tahu gak Ek ngapain? Manasin makanan dulu buat suamiku. Dia belum makan. Saya juga belum loh. Gak apa-apa. Saya senang hari ini celana saya udah balik lagi ke size sebelumnya. Haleluya. Masih satu size lagi. Nah, saya ngurusin suami saya sampai istilah firman Tuhan seperti Potifar. Diurusin Yusuf sampai tidak ada lagi yang perlu diurus sama Potifar selain daripada makanannya sendiri.
Lah Jojo makanannya aja diurus Henny. Apalagi yang lain-lain gitu kan. Haleluya. Saya ngurusin suami banget. Nah otomatis dominan gak saya? Tak atur aku waktu nih. Kamu jangan gitu dong. Kamu gini dong. Wah awalnya waktu masih pacaran. Dia nurut sama saya loh. Tak marahin itu cengeng ya. Waktu pacaran saya inget. Saya ancam putus aja lo sama gua. Nangis ya. SMA tuh. Terus dia dimarahin sama mamanya. Ngapain kamu nangis diputusin Henny? Nah, saya belajar. Ketika dia makin dewasa, saya doain satu hal. Ini jawaban doa saya dijawab Tuhan. Saya doa gini, Tuhan kasih Jojo tuh wibawa ilahi. Nih istri-istri, doain suamimu yang memble. Tuhan kasih suamiku tuh wibawa ilahi. Tiba-tiba bablas doanya. Kebanyakan. Jadi galak. Bukan cuma berwibawa. Jadi dominan mentok. Tahun 2020 di tes foto karakter. Merahnya 6. Kalau yang ngerti foto karakter pasti paham maksud saya. Merah 6 itu udah tertinggi untuk orang dominan. Kayak Hitler gitu merahnya 6. Ini never say no sama Pak Jojo ya. Kalau Anda kerja sama Pak Jojo itu tidak menerima kata tidak bisa. Jadi saya akhirnya kaget-kaget. Gue biasa ngurus dia gitu kan ya. Gak tahu kenapa jadi galak gini. Nah, saya bersyukur dalam pembentukan itu Jojo jadi kepala. Dia yang ngatur rumah tangga kami. Anak mau kuliah di mana harus ngomong sama dia. Kami dalam setahun itu mau kemana Jojo yang ngatur. Saking keenakan diatur Jojo sekarang saya bingung kalau disuruh mikir. Hen, tolong pesenin tiket. Mau kemana? Mau ke ini, coriin tiketnya. Gimana caranya? Karena biasanya dia yang ngurus. Jadi blow on saya. Saya yang dominan jadi gak punya suara. Ya terserah kamu lah. Bayangin. Bukannya gak bisa, tapi saya belajar menundukkan diri sama suami saya. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Kuncinya apa? Rendah hati. Jangan merasa diri lebih. Jangan sombong. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, suami adalah kepala. Bukan hanya kepala istri, tapi dia adalah penyelamat tubuh. Kalau bapak tuh jadi bapak, keluarga tuh beres. Kalau ayah tuh bertobat, lebih mudah untuk membawa anak-anak. And there I find you in the mystery.